Halo teman-teman, selamat datang di Methodist Podcast bersama saya Ferry. Di episode kali ini kita akan berkenalan lebih jauh dengan Fakultas Sastra Universitas Methodist Indonesia. Nah, untuk teman-teman atau adik-adik yang mempunyai ketertarikan nih dalam dunia bahasa ataupun sastra Inggris bisa menyaksikan episode kali ini sampai akhir. Nah, untuk perkenalan lebih dekat dengan Fakultas Sastra, kita akan berbincang-bincang secara langsung dengan Bapak Pahotan Sinaga SSMPD yang merupakan Dekan Fakultas Sastra Universitas Methodist Indonesia. Selamat datang Bapak, gimana kabarnya? Baik. Oke, luar biasa. Nih, mestinya teman-teman udah nggak sabar nih Pak dengan penjelasan Bapak tentang Fakultas Sastra di UMI. Boleh dijelaskan sedikit aja Pak tentang Fakultas Sastra, mungkin tentang apa-apa aja pencapaian yang udah diraih dari awal hingga saat ini. Baik. Fakultas Sastra ini pencapaian yang sudah dilakukan oleh Fakultas Sastra itu, kalau boleh di sini saya bedakan aja dulu atas dua kelompok. Yang pertama itu dari dosennya, yang kedua adalah dari mahasiswanya. Kalau dari dosennya, Fakultas Sastra itu intens membantu setiap dosennya yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi. Terutama sekarang ini Fakultas Sastra itu menyekolahkan atau bisa saya katakan memberikan beasiswa kepada dosen-dosennya untuk mengambil pendidikan yang lebih tinggi, yaitu di jenjang S3. Sehingga sekarang itu hampir semua dosen yang ada di Fakultas Sastra itu sudah berkualifikasi S3. Itu kalau dari dosennya. Kalau dari mahasiswanya, ya boleh saya katakan mahasiswa Fakultas Sastra ini yang pertama sekali terampil dalam berbahasa Inggris. Itu bisa kita buktikan karena dosennya itu benar-benar mengarahkan mahasiswa itu harus benar-benar berbahasa Inggris. Dan ini bisa diuji apabila mahasiswa itu kita kirimkan mengikuti kompetisi ataupun event yang sifatnya nasional dan internasional. Baru-baru ini misalnya, sebagai contoh ini saya katakan, ada itu mahasiswa kita namanya, kalau saya tidak salah ingat itu Melissa Gojali. Dia ini kita ikutkan mengikuti kompetisi berbahasa Inggris itu, pertandingan menggunakan bahasa Inggris itu dalam tingkat internasional, itu yang diadakan oleh Binus University. Adik ini kalau saya tidak salah ingat mengikuti newscasting. Puji Tuhan bahwa dia ini meraih juara satu untuk seluruh pesertanya. Ini bukan cuma dari Indonesia aja, dari USU ada, dari Unimed ada, bahkan dari luar negeri juga ada, misalnya dari Filipina dan dari Malaysia dan Singapura. Tetapi mahasiswa kita ini memperoleh peringkat nomor 1, dan bahkan pada saat itu kebetulan saya adalah temannya ke sana, dosen yang mendampingi. Di situ langsung saya lihat dulu dia ditawari bekerja di Metro TV. Itulah kalau dari tingkat kemahasiswaan, pencapaian mahasiswaan. Itulah yang mungkin bisa saya jelaskan dulu sedikit dengan capaian yang diperoleh oleh Fakultas Sastra. Terus untuk perkuliahannya nih Pak, ya untuk perkuliahan reguler yang sedang ataupun akan diselenggarakan nih, apakah masih daring atau luring ataupun hybrid nih? Kita ini masih dalam masa pandemi. Ya, saya paham. Ya, memang kebetulan sebenarnya kan daring ini itu diadakan untuk menghindari mewabahnya pandemi COVID, ya, kita sepakat untuk itu. Jadi di sini memang Universitas Methodist Indonesia termasuk di dalamnya adalah Fakultas Sastra tanggap dengan hal ini. Jadi kalau sekarang ini karena belum ada resminya dari pemerintah bahwa pandemi COVID ini udah selesai, maka sekarang ini yang berlangsung sekarang ini proses belajar mengajar itu
masih dilakukan dengan daring, tapi dengan tingkat pengawasan yang cukup ketat. Gimana tuh Pak? Artinya begini dia, kita kan nggak tahu apakah dosen itu mengajar dengan baik, atau dengan kata lain apakah proses belajar mengajar itu berjalan dengan baik. Maka di sini kita minta wakil dekan 1 yang menangani bidang akademik, salah satunya adalah belajar mengajar. Dia di sini mengkontrol apakah dosen itu masuk atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat apakah proses belajar mengajar itu berjalan dengan baik. Mungkin timbul pertanyaan adik, bagaimana caranya? Nah, si WD1 ini punya akses untuk masuk ke link Zoom dosen yang bersangkutan. Jadi tidak ada cerita, nggak ada orang lain bisa masuk. Boleh masuk, yaitu si WD1 tadi, untuk mengawasi bagaimana proses belajar mengajar itu berlangsung. Sehingga walaupun ini tidak ketemu kita dengan mahasiswa kita bisa jamin 100% bahwa proses belajar mengajar itu berjalan 100%. Tetapi sekarang ini ada lagi katanya, sekarang ini kayaknya pandemi COVID sudah mulai selesai, dan sudah ada lagi sekarang katanya sistem hybrid ya. Hybrid, ada itu mungkin luring. Kalau untuk tahun ajaran 2022-2023 ada 2 sistem nanti yang kita pakai. Yang pertama itu adalah tatap langsung dengan mahasiswa yang bersangkutan, berarti mahasiswa datang ke kampus, masuk seperti perkuliahan sebelum-sebelumnya. Dan yang kedua nanti mana tahu ada hal-hal misalnya seperti ini. Bisa aja kan dosen tidak bisa masuk karena ada urusan yang sangat penting. Bisa saja nanti mereka itu pakai sistem hybrid. Itu artinya dosennya mungkin nggak sempat datang ke kampus, mungkin karena seminar atau yang lain-lain, maka dosen itu bisa saja mengadakan perkuliahan dengan sistem hybrid. Berarti disesuaikan sama kondisi. Iya, kita sesuaikan dengan kondisi antara mahasiswa dengan dosen. Tetapi bukan mahasiswanya penentu, tetapi dosennya itu dia. Oke. Nah, untuk mata kuliahnya sendiri nih Pak, di Fakultas Sastra itu apa aja sih mata kuliahnya? Apakah hanya fokus pada program studinya yaitu sastra Inggris saja, berarti harus semuanya belajar sastra gitu? Sebenarnya ini yang terjadi, sehingga kadang-kadang mahasiswa itu tidak pengen kuliah di sastra Inggris, baik itu di negeri ataupun di swasta. Mengapa? Karena prodinya namanya sastra Inggris, yang ada dalam benak mereka itu hanya belajar sastra. Mungkin melulu hanya belajar puisi, mungkin melulu hanya belajar prosa, atau mungkin belajar drama. Padahal sebenarnya tidak. Sebenarnya di Fakultas Sastra itu perkuliahan itu kalau dari segi mata kuliahnya kita bicarakan, itu sebenarnya ada 2. Ada itu mata kuliah kelompok sastra, itu yang saya sebutkan tadi, ada sastra, ada ini, ada puisi, ada prosa, dan ada juga kelompok perkuliahan yang mata kuliahnya linguistik. Artinya begini deh, di sastra pun dia akan belajar sastra dan juga belajar linguistik atau ilmu bahasa. Iya, artinya dia juga belajar semantik, dia mungkin juga belajar sintaks, dia juga mungkin belajar fonetik ataupun fonologi. Itu dia. Selain daripada itu, mahasiswa ini kan setelah tamat kan kita nggak tahu mau kemana. Berarti mereka juga harus punya kecakapan untuk bidang-bidang tertentu. Boleh saja kan mahasiswa setelah tamat nanti kuliah di perkantoran, bisa aja ya. Boleh saja. Maka mereka ini juga kita bekali dengan mata kuliah yang berkaitan dengan ISP.
English for special purposes. Misalnya mereka aja ada juga nanti mata kuliahnya itu misalnya English for banking. Ada mata kuliah itu English for business. Ada mata kuliah itu English for hotel and tourism. Sehingga apabila nanti mahasiswa itu masuk ke tempat lapangan pekerjaan yang saya sebutkan tadi, dia itu tidak lagi kaku. Artinya dia langsung bisa beradaptasi mereka pada saat mempunyai bekal bekerja. sebelumnya gitu. Iya benar, mereka punya bekal. Kita bekali untuk itu dia. Itulah dia. Oke. Nah, apakah ada mata kuliah yang membawa mahasiswanya tadi untuk terjun ke lapangan selain itu tadi, Pak? Itu ada. Itu ada. Sebenarnya mata kuliah itu kita fokuskan, itu nama mata kuliahnya kalau saya tidak salah ingatnya itu namanya magang, internship. Jadi mahasiswa ini kita beri pembekalan. Nah, tergantung nanti kita lihat kemana adik-adik ini. Misalnya kita katakan misalnya adik-adik ini misalnya nanti magangnya itu ke dunia pengajaran, maka nanti dosen yang bersangkutan akan membimbing atau mengarahkan mereka bagaimana mengajar itu sebenarnya dilakukan. Kalau misalnya mahasiswa itu mungkin di perkantoran, nah kebetulan tadi dia belajar English for business atau English for office. Nah, mahasiswa itu di sana selain mendapat mata kuliah itu tadi, juga dia akan mendapat pembekalan dari dosen yang bersangkutan. Jadi sebenarnya sebelum mahasiswa itu magang, itu sudah kita kelompokkan dulu, mau kemana. Kau mau magang di mana? Oh, saya mau magang di sini, Sir. Kita kelompokkanlah itu. Saya mau magang di sini, Sir. Kita kelompokkanlah itu sehingga nanti kita benar-benar bisa memberikan pembekalan yang tepat kepada mahasiswa itu sesuai dengan keinginan dia. Itulah kira-kira untuk itu. Oke, nah berbicara tentang alumninya nih Pak, tadi kan kita udah berbicara tentang gambaran pekerjaan mereka untuk kedepannya. Nah, alumninya di mana aja nih Pak yang udah berkarir? Wah, kalau masalah yang pertama itu ada yang kerja di Bank BRI. Itu jelas ada di Bank BRI. Itu dulu yang pertama. Bahkan ini ada dosen. Dia itu dosen bahasa Inggris di Unimed. Ada itu. Bahkan yang jadi guru juga ada. Bahkan ada yang kerja itu di startup. Misalnya seperti Shopee begitu. Dan mereka di sana saya pikir dulu mereka itu jadi salesnya. Ya pertama dulu diceritakan teman-temannya sama saya, yang saya pikir salesnya, sampai saya bilang kalau salesnya nggak perlu kuliah di sastra Inggris, saya bilang begitu. Rupanya di sana dia manajernya. Itu dia. Jadi kalau masalah kemana mereka ini kerja, ya saya sendiri kebetulan sebelum saya jadi dekan, saya juga pernah wakil dekan 3. Jadi saya lah sebenarnya yang membidangi kemana alumni ini kerja. Saya lah yang mencari, itu namanya ya tracer tadinya saya lah yang mencari kerja di mana. Yang jelas yang saya kenal beberapa orang aja yang langsung sering mesti berhubungan dengan saya, ya yang jujur ada di BRI, ada di Jadi Guru, bahkan terakhir ini dia itu belum tamat dia sudah kerja di BCA. Ada itu. Nah, itu Chinese students, mereka itu masih lagi proses penyusunan. Saya tanya mereka, kok lama kali kamu datang? Kita janji jam sekian. Maaf, baru pulang kerja. Saya tanya, kerja di mana, Dek? Dia bilang di BCA. Jadi saya tengok seragamnya, baru saya tengok ada rencana-rencananya di sini. Saya tengok BCA. Itu dia. Jadi kalau dari sastra Inggris ini sebenarnya tidak tertutup. Kalau bagi saya, anak sastra Inggris ini kemanapun boleh kerja, apapun boleh bekerja, mau di sektor pemerintahan, di pemerintahan ataupun di sektor swasta. Ya, itu dia. Jadi luas gitu ya Pak? Ya, sangat-sangat luas, sangat-sangat luas. Ya. Nih sekarang kan lagi adanya
program nih Pak dari pemerintah, yaitu Kampus Merdeka ya, Nah, ataupun iya. MBKM. Nah, apakah Fakultas Sastra sendiri mengambil bagian dalam program ini? Oh, tentu saja, karena itu kan program pemerintah. Jadi otomatis Fakultas Sastra tidak mau ketinggalan dengan program-program tersebut. Baru saja tadi kami rapat tentang MBKM itu. Jadi di sana sebenarnya kan MBKM ini kebetulan ada di sana penyetaraan SKS. Jadi wakil dekan saya tadi mengatakan bagaimana kita untuk kedepannya ini, apakah ini terus kita ambil atau bagaimana? Karena kondisinya adalah bahwa mahasiswa itu bisa dia dikatakan tidak usah mengikuti kuliah di kampus. Ya, dengan mengikuti program itu dia bisa lulus 20 SKS. Jadi saya tanya, kemarin kan kita sudah ikut, kenapa harus ditanyakan? Saya bilang begitu. Karena kan gini Pak, kita ini mau lagi proses penyusunan kurikulum. Karena kurikulum itu kan perlu diketahui, itu sekali 4 tahun itu harus diganti. Iya, karena itu kurikulum itu disusun berdasarkan need analysis, analisa kebutuhan. Artinya apa kebutuhan di lapangan, itu dia. Jadi saya katakan ya, karena ini program pemerintah ya kita lanjut aja. Jadi kalau sekarang ini Fakultas Sastra itu sudah mengikuti 2 dari beberapa program pemerintah, kita sudah ikuti 2. Yang pertama sekali itu adalah kampus mengajar, dan kita sudah mengirimkan mahasiswa kita ke sana. Yang kedua itu magang bersertifikat, dan sekarang ini lagi ada mahasiswa kita yang mengikuti magang bersertifikat, dan kita harapkan ya mahasiswa itu bisa benar-benar melaksanakan program tersebut di sana dengan baik, karena mereka adalah duta-duta daripada Fakultas Sastra. Itu dia, Dek. Menurut Bapak sendiri, apakah cocok nggak nih program ini diterapkan bagi mahasiswa di Fakultas Sastra sendiri? Oh, sangat cocok, sangat cocok. Mengapa? Ini sekarang kita lihat dulu. Sebenarnya kita harus bisa selami pemikiran daripada Bapak Menteri. Kenapa ini harus ada? Kan begitu ya. Mungkin Bapak Menteri ini sudah mengadakan tracer study. Jadi ditemukan bahwa banyak sarjana-sarjana itu atau lulusan-lulusan dari perguruan tinggi itu tidak bekerja sesuai dengan bidang ilmunya. Boleh saja kan? Misalnya pertanian, itu biasa pertanian harus pasti tanam tanaman, mungkin kira-kira begitu ya. Rupanya nggak di situ. Mungkin dia kerja yang lain. Akan kira begitu. Jadi dengan adanya program pemerintah Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, itu kan artinya kita memberikan keleluasaan kepada mahasiswa itu untuk mempelajari sesuatu di luar daripada apa bidang ilmunya di kampus. Kan itu dia. Contoh misalnya sastra Inggris contohnya. Dia itu belajar sastra, belajar linguistik, tetapi kok ngajar ya? Akan gitu ya, kok ngajar? Berarti kan sebenarnya kalau ngajar itu kan harus ke pendidikan. Ini kan tidak. Berarti ada mungkin dilihat oleh Bapak Menteri itu orang-orang yang bukan dari pendidikan terjun ke dunia pengajaran. Itu sebenarnya dia. Jadi saya sendiri berpikiran bahwa memang MBKM ini sangat-sangat cocok untuk Fakultas Sastra. Karena boleh saja mahasiswa-mahasiswa dari sastra ini mungkin pada saat dia bekerja nanti tidak sesuai dengan bidang kemampuannya. Itu dia. Oke. Nah, apa sih Pak keunggulan Fakultas Sastra ya sendiri yang dimiliki oleh Fakultas Sastra Inggris UPI? Ini dibandingkan dengan apa sekarang? Biar kita jelas. Bisa dibandingkan dengan dari fakultas-fakultas sastra lain, dari universitas lain. Oh, begitu. Yang pertama, dosennya dulu kita katakan ya. Seperti saya katakan sebelumnya, dosennya di sini memang itu kualifikasinya cukup tinggi lah. Itu rata-rata harus berpendidikan, sudah rata-rata berpendidikan S3. Ya mungkin
di tempat lain prodi sastra Inggris itu tidak punya profesor. Kalau kita sudah punya profesor, itu dia. Dan yang kedua itu dari mahasiswa, seperti saya bilang tadi, di Fakultas Sastra itu kita memang selama dia di kampus itu, katakan di Fakultas Sastra ya, itu at least dia itu harus bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Karena kadang-kadang kalau kita tengok ini, kadang-kadang ada orang belajar bahasa Inggris, jurusannya bahasa Inggris, tetapi kejadiannya begini. Orang Batak ketemu dengan orang Cina bahasa Indonesia. Orang Batak dengan orang Batak ketemu pakai bahasa Batak. Orang Karo ketemu dengan orang Karo bahasa Karo. Nah, ini kita usahakan hilanglah itu di sastra Inggris. Pokoknya selagi dia belajar bahasa Inggris, kita usahakan di lingkungan kampus mereka itu benar-benar memakai bahasa Inggris, karena nanti pada saat mereka kerja pun ya mereka itu nanti gimana ya, yang mereka jual itu adalah kemampuan bahasa Inggrisnya, itu dia. Dan yang ketiga, fasilitas. Ya memang mungkin fasilitas ini ada juga sih di tempat-tempat lain, bahwa kita memang juga di dalam mata kuliah tertentu, misalnya listening, kita sudah menggunakan lab, itu dia. Ya saya rasa itu aja lah yang bisa saya jelaskan. Nah, oke. Nah, sekarang tentang terobosan nih Pak. Terobosan apa yang akan dimiliki Fakultas Sastra untuk kedepannya nih? Sehingga mungkin adik-adik yang sedang menonton nih sekarang, mereka wajib mendaftar nih di Fakultas Sastra Inggris UMI. Oh, maksudnya terobosan yang dilakukan lah ya, yang dilakukan oleh Fakultas Sastra. Sebenarnya begini dulu, banyak orang kuliah di sastra Inggris ini, gimana saya katakannya, daripada nggak kuliah. Banyak yang seperti itu. Daripada nggak kuliah, kebetulan kawannya kuliah ke sastra Inggris, dia pun ikut ke sastra Inggris. Itu dia. Satu hal yang perlu kita tanamkan adalah masuk ke sastra Inggris itu tidak perlu misalnya waktu SMA-nya itu sudah bisa berbahasa Inggris. Nggak perlu itu. Karena apa? Karena di Fakultas Sastra kita sudah punya terobosan atau cara-cara tertentu yang bisa mengkondisikan adik ini harus mau berbahasa Inggris. Itu dia, harus mau dia berbahasa Inggris. Salah satunya tadi yang Bapak sampaikan ya, kalau di lingkungan kampus itu harus berbahasa Inggris. Iya, berbahasa Inggris. Karena kan begini, ini kan bahasa. Bahasa itu sebenarnya bukan dipelajari, bukan. Tapi bahasa itu adalah alat komunikasi, berarti harus dipakai berkomunikasi. Iya, kebiasaan aja. Nah, jadi kadang-kadang kenapa kita tidak mampu berbahasa Inggris, itu pertama yang kita selami. Diri kita pribadi, lepas pribadi. Yang pertama sekali, karena memang bahasa yang kita sedang pelajari itu tidak pernah kita gunakan di dalam komunikasi kita sehari-hari. Nah, jadi untuk ini Fakultas Sastra sudah punya terobosan apa yang mau dilakukan terhadap mahasiswa itu. Jadi makanya kadang-kadang saya sudah menjalani 25 sekolah selama 3 bulan terakhir ini. Saya mengadakan semacam penelitian atau survei. Mereka mengatakan itu, kami tidak punya bekal untuk masuk ke sastra Inggris atau masuk ke jurusan bahasa Inggris. Jadi itu saya bilang, jangan pernah takut menggunakan bahasa Inggris. Itu dulu terobosan yang bagaimana memberanikan mahasiswa itu belajar bahasa Inggris. Yang kedua, yang selanjutnya ini sebenarnya tergantung kepada dosen kita. Kalau memang dosen kita itu mau bersekolah lagi, itu Fakultas Sastra akan mengajukannya. Artinya kan kita ini akan memberikan beasiswa kepada dosennya, dan kita tidak mau dosen itu gagal. Jadi kita interview atau kita tanya dulu siap atau tidak.
Kalau mereka siap, itu akan kita sekolahkan. Dan yang ketiga itu masalah fasilitas lah. Sampai sekarang ini memang kebetulan pandemik, ya mungkin tahun ajaran 2022-2023 ini mungkin akan banyak perubahan yang kita lakukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana. Itu dia. Jadi difasilitasi ya Pak antara dosen dengan mahasiswanya? Ya, kebetulan begini lagi. Kebetulan kan gini, banyak kegiatan-kegiatan untuk mahasiswa itu kita hilangkan, nggak kita jalankan. Karena apa? Karena mahasiswanya pun nggak ada, kan gitu kan. Mahasiswa nggak ke kampus. Misalnya itu ada 2 program. Yang pertama itu Methodist University English Speaking Club dan Speaking Club. Ya, mungkin kalau kita sudah memang tatap muka nanti dengan mahasiswa, ini akan kita lakukan lagi. Supaya apa? Ya supaya memang pelayanan daripada Fakultas Sastra itu terhadap masyarakat ini memang benar-benar bisa kita laksanakan, kita penuhi. Yes. Itu dia. Oke nih Pak. Nih sebagai penutupnya nih Pak, apa ada yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman atau adik-adik yang sedang menonton, khususnya bagi para calon mahasiswa baru di Fakultas Sastra UMI? Kalau yang saya bilang itu banyak toh, tapi cuman ya gimana ya? Ya sekarang ini kan Fakultas Sastra itu membuka pendaftaran untuk mahasiswa baru, di mana pendaftaran ini bisa dilakukan dengan cara online atau boleh langsung datang ke kampus. Kalau misalnya dia ke online itu dia bisa membuka www.pmb-methodist.ac.id atau boleh datang langsung. Jadi jangan pernah adik-adik itu datang ke Fakultas Sastra ini takut. Takutnya gimana? Oh, bahasa Inggris ini hal yang gimana ya? Yang menakutkan atau bagaimana sekali. Ini belajar bahasa Inggris itu satu dia begini. Jangan dianggap belajar bahasa Inggris ini sama seperti belajar matematik. Harus duduk manis baru menyalin, tidak. Sambil nyapu rumah pun kita bisa belajar bahasa Inggris. Karena itu adalah kemampuan untuk berbicara. Itu saja. Jadi nggak ada pun misalnya modalnya sama sekali dalam bahasa Inggris ini. Kalau memang pengen belajar bahasa Inggris dan dia yakin dari bahasa Inggris inilah nanti jalan dia untuk ke masa depan, silakan datang. Karena ya banyak seperti yang saya katakan tadi, kalau berdasarkan tracer study saya, ya banyak alumni dari sastra Inggris ini entah sudah di mana-mana. Itu bukan menganggur. Pendek kata, orang yang tamat dari sastra Inggris ini itu tidak akan pernah menganggur. Tidak akan pernah. Saya jamin 100% kalau dia alumni dari sastra Inggris pasti tidak akan pernah menganggur. Bahkan pada saat dia kuliah, dia sudah boleh menciptakan uang. Sedangkan kuliah udah bisa menciptakan uang, apalagi nanti kalau sudah tamat. Sudah jadi alumni? Ya benar, karena begini dia deh. Kalau boleh, kalau dia sudah kerja sambil kuliah, maka pada saat dia mencari kerja nanti, maka akan terjadi bargaining. Pada saat dia sudah kerja nanti, ibarat begini contoh, pada saat dia kuliah dia sudah dapat 33 juta kita katakan. 33 juta itu mungkin bagi orang lain itu muluk-muluk, tapi tidak 2-3 orang lagi mahasiswa saya pada saat dia kuliah sudah berpenghasilan 33 juta, bukan 2-3 orang lagi, sudah banyak itu. Nah berarti kalau pada saat dia tamat dapat kerja, dia kan akan tanya berapa gaji yang ditawarkan kepada dia. Ya
Kalau misalnya di bawah 3 juta otomatis nggak mau kan? Itu logikanya kan? Karena cumanapun dia akan mencari penghidupan yang lebih bagus. Jadi bagi adik-adik ya datanglah ke sastra Inggris. Saya jamin adik pasti tidak akan pernah menganggur. Pasti udah terjamin dong ya. Terjamin, saya jamin. Lagi udah dijelaskan dengan tadi tentang apa yang ketika fasilitas di Fakultas Sastra ataupun yang kedepannya. Iya. Oke, nih itu dia perkenalan kita tentang seputar Fakultas Sastra. Semoga apa yang kita perbincangkan barusan dapat menambah informasi ataupun mendapat wawasan dari apa yang kita sampaikan barusan. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pahotan Sinaga SSMPD terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih juga untuk para penonton yang sudah menyaksikan episode kali ini sampai akhir. Saya Ferry, sampai bertemu kembali di episode Metodis Podcast selanjutnya. Hai teman-teman, udah tahu belum cara daftar online di Universitas Metodis Indonesia? Caranya gampang kok, nggak pakai ribet, tinggal buka web di www.metodis.ac.id. Klik daftar online atau di www.pmb.metodis.ac.id. Ikuti petunjuk infografik tahapan ini ya. Yeay, gampang kan? Selamat bergabung ya.